Selamat siang sahabat imigrasi Batam. Pada kesempatan hari ini saya Erika telah kedatangan seorang tamu spesial ke imigrasi Batam, yaitu Bapak Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Widodo Eka Cahyana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi atau siang ini Erika? Selamat siang Pak Eka. Selamat siang. Selamat siang Erika, selamat siang sahabat imigrasi Batam. Oke, saya juga ingin mengucapkan selamat siang kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam, Bapak Ibnu Ismoyo. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Erika. Selamat siang juga Prof. Selamat datang di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TP Batam. Selamat siang Pak Kakanim. Baik sahabat imigrasi Batam, pada hari ini kita ada kunjungan nih dari Pak Eka. Boleh diceritakan Bapak PLT kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Batam hari ini, untuk kegiatannya apa aja ya Pak ya? Erika, dalam beberapa bulan melaksanakan sebagai tugas sebagai PLT, saya melihat terutama di Kakanimsus Batam ini dinamika dan keinginan untuk berkembang teman-teman di Batam ini, terutama untuk mengembangkan organisasi, itu luar biasa. Saya merasakan itu sekitar 1 bulan lah setelah mendapat penugasan itu, dengan kunjungan pertama sebagai PLT di 2021. Saya lihat semangat Pak Kakanimsus, Pak Kadivim, dan seluruh jajaran untuk membesarkan organisasi itu sangat baik, memang perlu penekanan. Sebelum saya nanti masuk ke soal Hari Bakti Imigrasi, mengapa kemudian kita arahkan ada apel terpusat secara nasional untuk tempat pemeriksaan imigrasi kita di wilayah Batam ini. Jadi di 2021 semangat itu saya lihat itu luar biasa. Ketika kita mulai menyentuh, saya sapakan Pak Ibnu, ini masa kantor imigrasi kita ini ya pelayanan mulu. Kan fungsi keimigrasian itu kan sebetulnya nggak hanya di pelayanan keimigrasian, tapi ada fungsi lain yang strategis dan sangat penting, terutama untuk bagaimana memperkuat kedaulatan wilayah negara Republik Indonesia. 2 fungsi yang strategis itu di samping pelayanan adalah fungsi penegakan hukum keimigrasian dan untuk menjaga keamanan negara. Nah, 2 fungsi ini yang saya di awal-awal saya datang berkunjung di Batam, saya tekankan kepada seluruh jajaran, ayo kita revitalisasi fungsi penegakan hukum keimigrasian, fungsi keamanan negara. Mengapa? Karena di wilayah Kepri ini TPI yang saya lihat TPI besar, TPI laut kita yang besar, dan kita berada pada terutama wilayah perairan lautnya itu langsung berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. Di sana saya melihat fungsi penegakan hukum sebetulnya sangat penting dimainkan oleh kawan-kawan imigrasi. Hanya saya lihat memang kawan-kawan selama ini hanya pada fungsi pelayanan. Nah, itu sebabnya ketika di akhir tahun 2021 kita melakukan refleksi evaluasi, dan melalui rapat-rapat di level BUD dan seluruh teman-teman di Direktorat Jenderal Imigrasi, saya katakan nanti di Januari 26 Januari itu puncak Hari Bakti Imigrasi ke-72 tahun. Selama 72 tahun ini imigrasi itu
apa ya hanya melulu untuk bagaimana memberikan pelayanan keimigrasian. Fungsi-fungsi lain yang diperintahkan oleh Undang-Undang Keimigrasian seperti fungsi penegakan hukum keimigrasiannya, fungsi untuk menjaga keamanan negara, itu sejauh mana kita lihat dan masyarakat merasakan hadirnya kedua fungsi itu. Nah, itu sebabnya kan saya mulai, kalau begitu Hari Bakti Imigrasi ke-72 ini salah satu rangkaiannya harus kita gelar di sini. Waktu itu saya katakan ini Kepri ini harus jadi laboratorium hidup, living laboratorium. Bagi apa? Bagi contoh model TPI laut kita sewilayah, setanah air, supaya belajar di sana. Kepri harus menjadi role model di sana. Itu saya sampaikan waktu itu. Memang mahal. Kalau kita mau beli kapal patroli yang punya standar teknologi yang cukup begitu memadai, memang mahal. Tapi ini perintah undang-undang yang seharusnya kita semua sudah mulai berpikir dan bergerak ke arah sana. Ini bukan kemauan Pak Menteri, bukan kemauan dirjennya, bukan kemauan direkturnya, tapi ini perintah undang-undang. Jaga wilayah perairan kita, darat kita, udara kita, terutama di pintu-pintu perlintasan, tempat masuk dan keluarnya orang asing dan alat angkut. Jaga itu imigrasi. Nah, itu sebabnya fungsi penegakan hukum keimigrasian menjadi fungsi yang sangat strategis, Erika. Dan saya mengambil tema memang terinspirasi dari dinamika dan semangat teman-teman di wilayah TPI khusus Batam ini, dengan segala kelebihan dan kelemahan kekurangannya. Saya melihat masih ada spirit yang bisa kita bangun di sana, dan saya yakin dengan semangat untuk bersama-sama membesarkan organisasi, teman-teman ini pasti akan mampu ke sana. Maka kita ambil topik bangkitnya revitalisasi pelayanan, penegakan hukum keimigrasian dan keamanan negara. Baik. Nah, kira-kira seperti itu, Erika. Nah, ini Pak Kakanim ini yang sekarang kita harapkan benar-benar bisa ini dijadikan momentum peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72, dan saya kira ini baru pertama kali ya Pak Kakanim ya kita gelar secara terpusat, secara nasional ya. Baik ya, itu tempat pemeriksaan imigrasi darat, udara, laut, kita serentakkan di dan terpusat nasional di Batam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum membangkitkan semangat teman-teman di imigrasi untuk merevitalisasi fungsi penegakan hukum dan keamanan negara yang diperintahkan oleh Undang-Undang Keimigrasian, dan lebih masyarakat kita, orang asing, warga negara asing dan masyarakat kita itu lebih merasakan bahwa imigrasi hadir, bukan sekedar untuk memberikan layanan dokumen keimigrasian, tetapi hadir ikut mengamankan, ikut menjaga tegaknya kedaulatan hukum nasional dan kedaulatan wilayah negara kita. Kira-kira begitu, Erik. Oke, baik sahabat imigrasi Batam, pesan dari Bapak PLT ini, imigrasi itu tidak cuma soal pelayanan keimigrasian saja, tetapi sebagai semangat pegawai imigrasi juga harus bisa untuk menjalankan penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara. Oke, kepada Bapak Ismoyo, untuk agenda sendiri Bapak Hari Bakti Imigrasi khususnya di Kota Batam, apa sih yang akan diselenggarakan, Pak? Ya, Mbak Erika, kita akan menjadi tuan rumah bagi kegiatan apel gabungan nasional, sinergisasi antara TNI Polri dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian di perairan. Ini agenda yang
Batam menjadi tuan rumahnya. Bersama dengan itu ada agenda lainnya, di antaranya adalah penandatanganan prasasti mulai armada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Uban mulai beroperasi di hari esok itu. Kemudian penekanan sirene simbolis untuk dimulainya operasi gabungan antara darat, laut, dan juga udara. Serta juga direncanakan pada saat itu sirene itu nanti bersama juga dimulainya pelatihan di laboratorium hidup, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam menjadi role model yang pertama untuk melaksanakan laboratorium hidup pelatihan itu. Dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah pelatihan pradokumen dengan peserta antara lain dari pegawai kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam sendiri, juga kemudian ada dari UPT imigrasi di Kepulauan Riau, serta juga Taruna Politeknik Keimigrasian yang ada di sini. Dan yang terakhir tidak kalah lupa bahwa Kepala Badan Pengusahaan Batam direncanakan akan menyerahkan secara simbolis lahan untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam. Perencanakan nanti akan menjadi pos kapal patroli imigrasi dalam beberapa tahun depan. Nah, ini akan diserahkan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Semoga ini lancar, Mbak Erika. Amin. Jadi begitu sahabat imigrasi Batam terkait peringatan Hari Bakti Imigrasi yang ke-72. Kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat imigrasi Batam yang telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak PLT di Janim telah berkunjung ke kantor imigrasi Batam, dan Bapak Ismo yang telah bergabung bersama kami. So, sahabat imigrasi Batam, thank you for watching and see you next podcast. Bye.